dan realita. Nah, benar nggak? Nah, makanya saya minta air. Ya, saya nggak bicara yang 5 faktor lagi. Ya, baik. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, boleh bantu saya Ibu, Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kriteria air yang layak dikonsumsi atau air yang layak diminum menurut Bapak Ibu kira-kira apa saja ciri-cirinya atau ciri-ciri air yang layak diminum? Contohnya kalau kita masuk ke kantin, ke rumah makan, ya, ke hotel atau ke rumah makan, kita disuguhkan air, ya. Kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri air itu layak diminum? Oke, kira. Tuh, apa lagi? Dan saya di sini bukan mencari pembenaran, tapi coba berbagi ya. Bersih, apalagi ada nih? Dimasak. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Semuanya benar, namun saya sempurnakan saja. Nah, ini beruntungnya kita berkumpul seperti ini. Banyak orang tahunya bersih, bersih juga, tapi itu seperti tadinya. Kalau Ibu berikan saya air yang merah atau seperti jenis antar, saya katakan bersih juga. Tapi lebih spesifiknya apa? Ya, ini saya akan kasih bocoran. Yang pertama, kriteria air yang layak dikonsumsi itu yang pertama, tidak berbau. Ini yang pertama sekali. Ketika kita disuguhkan minuman, ya, pertama sekali bukan mulut yang kita cicipi dulu. Pertama, begitu kita meminum Bismillah. Jadi sensitif itu adalah itu. Ayo mama. Mama Ya, kenapa dia apa ya? Mama bisa duduk ke depan kata tante Stella sama papa segala macam itu dulu. Tidak berbau. Yang kedua, tidak berwarna. Nah, ini yang kita bersih. Ya, lebih spesifiknya bersih dan tidak berwarna. Bukan bersih. Nah, yang ketiga, tidak berasa. Nah, kalau mengenai rasa mau tidak mau saya harus rasa. Tapi mohon izin, ini air yang layak diminum ya. Ini dari masa atau gimana? Ini air apa? Air RO kan? RO ya? Air galon ya? Jadi air sudah layak diminum ya. Saya kalau ada apa? Jadi saya nggak mau ya. Baik, saya akan coba. Ya izinkan saya Pak ya, saya coba ya. Oke, ini saya cium dulu. Oke, tidak berbau Pak. Tidak berwarna, sama-sama kita saksikan. Dan saya coba rasa. Secara fisik, air Bapak Ibu minum, ya, satu keluarga ini termasuk air yang layak diminum. Ya. Namun perlu diingat, banyak masyarakat kita melupakan hal ini. Air juga terbagi 3 golongan. Ada golongan air yang tidak layak, ada air yang sehat, dan ada air yang sehat dan menyehatkan. Kira-kira kalau ketiga jenis air ini saya suguhkan ke Bapak Ibu pilih. Ibu pilih. Golongan A tidak layak, contoh tidak layak air terkontaminasi dengan toksin Pak. Kimia ya, air limbah, air apalagi air terkontaminasi dengan racun ya, toksin ya, kimia. Ini air sehat, ini air yang sehat ini. Kira-kira juga Bapak Ibu bilang. Ya, oke, saya sangat setuju sekali. Ya, orang normal pasti pilih yang terbaik. Saya juga bilang ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu telah menyembuhkan, saya minta air dari Ibu. Bapak Ibu telah menyembuhkan air itu kepada saya. Ya, kira-kira termasuk golongan manakah air ini? Yang A, yang B, atau yang C? Ada yang tahu? Boleh bantu saya? Kira-kira menurut kita nggak jadi benar menurut Bapak Ibu aja. Golongan mana? B ya? B. Oke. Terima kasih. Ya saya bukan cari kebenaran. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Ali dan saya Pak Ali konsultan. Iya kan? Konsultan saya Pak Ali, Pak Ali golongan mana? Jujur Bu, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi hari ini beruntung sekali. Bapak Ibu akan, termasuk kita semua akan tahu tentang air yang sudah kita konsumsi dan bakal kita konsumsi hari ini. Ya, baik. Kebetulan kita punya alat. Kita punya alat yang bisa mendeteksi ya struktur atau partikel atau komponen air ini termasuk golongan yang mana. Ya, baik. Sampai sedikit. Ya, alatnya ini kecil. Namanya pH tester atau pH menol. Ya, yang bisa mendeteksi struktur
keluarkan partikel airnya. Ya, termasuk golongan mana nantinya. Dan indikatornya ini, ya, indikatornya ini yang lebih besar ini terlalu kecil, ya. Ini kalau ini nanti saya teteskan ke air Bapak Ibu, warnanya akan berubah seperti ini, coklat, merah atau merah muda. Ini termasuk golongan ya yang kurang tidak baik. Kalau bahasa Jawanya sinas. Penyakit Pak. Ini boleh Bapak boleh tes, ambil airnya, bawa sampelnya ke laboratorium. Ya, tapi kalau yang seperti ini asid asam. Kalau nanti warna hijau atau hijau tua, ini netral. Nah, kalau warnanya biru sampai biru ke longgar, ini namanya basah. Nah, tubuh kita terdiri dari dua unsur, asam dan basah. Ketika tubuh asam, kita perlu basah untuk menetralisir keasaman di dalam tubuh. Baik, saya akan ambil sedikit sampel airnya. Baik. Nah, sebelum ini, selain dari ini, ada nggak air di Bapak Ibu yang barangkali di luar dari air ini yang Ibu Bapak Ibu konsumsi? Ada? Kan ada tuh, ada dapat dalam rumah, Pak. Saya ini untuk minuman saya tuh minum saja. Kalau untuk sehat ada air, ada apa namanya, air angin water. Nah, ada e-water, ada Bioglas, Milagros saya pernah dapat tuh, semalam saya dapat tuh angin water Milagros, ya, lalu sama juga ada ya di situ. Ada lagi, kalau ada Bu bawa kemari. Tujuan kita bukan yang mencari ini ya, bukan untuk menjatuhkan, tapi sekarang studi banding, ya, studi banding agar Bapak Ibu mengetahui apa yang Ibu bersama ya. Nah, kebetulan di hadapan saya sudah disiapkan juga air yang barangkali tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Di TV sering ditayangkan, ya. Bahkan di acara-acara, baik di pejabat, di acara perkantoran atau seminar maupun ini sering diberikan. Betul Bu? Betul Pak ya? Nah baik, kita akan ambil juga ya sedikit sampelnya. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, barangkali ini sudah jadi minuman biasa ya. Saya beri juga. Ada dua jenis. Nah kebetulan Bapak Ibu, hari ini inilah makanya saya silaturahmi seperti yang sudah saya sampaikan sudah sama Pak Darmalis dan Bu Gusti. Kebetulan kita punya alat kesehatan, ya, alat kesehatan. Namanya Dr. Water. Sudah pernah dengar? Sudah dengar ya? Dimana ini di luar sana saya sering dipesan, Pak Ali tolong antarkan atau tolong kirimkan botol ajaibnya. Saya katakan botol ajaib. Ya, saking ajaibnya dipegang saja Bu, sudah terasa. Dan tadi saya dengarkan di sana, ibu itu orang betapa di sininya, kan baru sekali. Botol kosongnya saja belum diisi. Ini alat kesehatan yang mana ketika ini bisa merubah air biasa menjadi air yang luar biasa. Nah, itu kosong banyak. Yang saya pakai nah ini air biasa. Tadinya saya pada siang makan di sana saya isi ya, isi. Saya ambil juga sampelnya. Oke. Sekarang kita akan coba 3 jenis air ini dengan indikator ini tadi. 1. Dari 3 jenis air ini,
kelihatannya sudah jelas ya Bu ya. Ini warnanya apa Bapak Ibu? Biru ya. Baik, biru ya. Kan yang faktanya ya, ini biru. Ya. Ini agak cerah ya, biru juga. Ini birunya agak sedikit ya. Birunya agak pekat ya. Nah, maksudnya apa? Ternyata air yang Bapak Ibu minum ini termasuk dalam kategori air yang bagus. Ya, bagus. Dari mana bagus Pak? Ada juga saya tunggu tadi ada yang kuning. Ya, bagus Pak. Dan segi pH ini bagus. Ya, kalau saya ukur dengan alat penetesnya juga, ini termasuk kategori kalau nilainya termasuk nilai 7,5. Ya, nah kalau 8 dia agak pekat dikit. Ya, oke. Nah, namun tubuh kita nggak butuh, bukan hanya butuh air yang pH-nya bagus. Tubuh kita juga butuh yang namanya apa? Mikroplaster dan hidrogen aktif serta antioksidan. Nah, sekarang kita akan coba apakah air yang kita anggap bagus ini ya memiliki mikroplaster dan antioksidan, di mana tubuh kita memerlukan itu. Kenapa? Karena mampu membuang racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik. Kita akan buktikan apakah air ini punya kemampuan ya menghilangkan racun. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan dulu kenapa ada perbedaan. Ini kan lihat berbeda ya Bu ya. Beda nggak Bu warnanya? Beda ya? Nah beda. Kenapa bisa demikian Pak? Padahal tadi air itu bisa cek. Air yang di sana itu mungkin ya, tapi saya masuk ke sini. Karena dia mengandung ya bisa menghasilkan unsur terpenting yang dibutuhkan tubuh manusia. Apa itu? Ya, tubuh manusia butuh antioksidan. Makanya kalau kita sakit Bu, atau dokter bilang selalu disarankan apa? Apalagi yang umur 40 tahun ke atas itu sering disarankan Bapak Ibu ya perbanyak minum buah dan sayur. Pada dengar nggak dokter nyaran gitu? Nah ya, manusia Pak kita itu wajib. Kenapa? Buah dan sayur itu banyak mengandung serat dan mengandung antioksidan. Nah, oxidation. Nah, kalau bahasa kitanya mampu membersihkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu setuju nggak kalau saya katakan setiap hari kita terkontaminasi dengan racun? Setuju nggak? Setuju Bu? Setuju ya? Boleh bantu saya kira-kira apa contohnya? Apa contohnya? Ya? Bapak Ibu setuju nggak saya katakan bahwa setiap hari kita terkontaminasi yang namanya toksin atau racun? Ibu bilang setuju. Boleh nggak bantu saya berikan satu contoh saja yang terkontaminasi dengan toksin tadi racun? Baik, oke saya bantu aja ya. Contoh yang paling mudah itu kalau bapak-bapak tadi jawab rokok Pak, kan rokok kan mau ngikutin kan? Baik, itu kalau bapak-bapak. Itu satu contoh. Nah kalau ibu-ibu, nah gampang sekali. Sedikit itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ke pasar atau ke warung beli sayur yang bolong-bolong atau yang mulus-mulus? Ya bolong-bolong itu mulus-mulus. Mulus-mulus. Saya setuju. Itu pasti dengan yang terbaik buat suami dan anak-anak, buat keluarga. Petani juga pintar. Dia juga memberikan terbaik buat apa? Buat pelanggannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya ketika dia tabur benihnya, mulai dari hari ke hari, mulailah pucuk. Pucuk. Ibu tahu kalau pucuk apa yang disukai? Mulailah mendekat ulat, betul? Nah di TV ada kan pucuk. Nah, kalau dibiarkan, ini saat petani gagal panen, Bu. Maka apa yang dilakukan agar dia bisa panen? Dia lakukan apa? Yang disemprot, dimasukkan pestisida, dia semprot. Begitu dia semprot, apa yang terjadi, Bu? Ulat saja nggak berani dekat. Yang sudah melekat bakal mati. Begitu sampai hari hanya dia panen, lalu dia bawa ke pasar. Yang bolong-bolong, nggak mau Pak, kata ibu. Yang mulus-mulus. Nah sekarang pertanyaan saya, Ibu tahu bagaimana membersihkan sayur yang sudah terkontaminasi dengan pestisida? Biasanya gimana Bu? Pulang dari pasar beli sayur, langsung masak gitu ya? Gimana caranya?
Yang ini belum tumbuh, saya kasih bocoran. Makanya saya undang teman-teman banyak, saya akan makan. Biasa saya ngisi di acara rumah sakit, kantor camat, ya di rumah, di ngadain. Tapi zaman sekarang ini kan, ini agak sedikit susah. Terus, iya. Jadi kira-kira gimana caranya? Yang ibu lakukan biasanya gimana? Kalau pulang pasar di saya gimana? Ya, Pak, benar sekali. Biasanya yang dilakukan, ini yang biasa ya saya perhatikan, ambil sayurnya, kangkung misalnya atau bayam, preteli satu persatu ya, masukkan dalam wadah miskom. Yang biasa dilakukan, ambil air, sirami, diobok-obok, betul bu? Dia biasa dilakukan, ya. Masuk ke baskom satu lagi, ambil air lagi, siram, kocok-kocok, diobok-obok, masuk lagi sampai dan berulang kali sampai bersih betul. Itu biasa dilakukan. Yang jauh dikatakan itu benar sekali. Yang benar caranya gimana? Nih, pertama, ya, hidupkan keran airnya, aliri airnya, hidupkan kerannya. Ini sayur kangkung tadi atau bayam, aliri satu persatu. Nih, just betul nggak? Dan kalau ini yang ibu-ibu lakukan, barangkali pulang dari pasar atau pulang dari warung, ya mencuci sayurnya mungkin ada 2 jam. Betul nggak bu? Nanti pulang suaminya, mah ada masak belum? Betul pak. Ibu sayurnya, Pak Ali bilang tadi ini kurang higienis. Mungkin bapak mungkin marah dengan saya, nggak benar pengajaran Pak Ali. Betul nggak? Nah artinya apa? Ini satu contoh saja perilaku kita yang selama ini yang tanpa kita sadari kita sering terkontaminasi dengan toksin. Apalagi yang kita sudah sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang instan. Yang terinstan tentu yang siap saji, yang banyak mengandung perasa, pewarna, pengawet dan sebagainya. Nah baik, hari ini kita akan buktikan benar nggak air ini mampu membersihkan toksin atau racun masuk tadi. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya jeda sedikit. Dan sebentar saya akan tunjukkan keunikan air ini juga mampu membersihkan, ya, juga mampu mendeteksi kondisi tubuh kita, ya, mendeteksi penyakit yang ada di tubuh kita. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Saya nggak suruh ibu minum. Saya nanti anjurkan ibu cuma tiupkan seperti ini. Nah, tiup, saya hitung 30 detik. Kalau nanti air ini tidak berubah warnanya, tetap utuh seperti ini, berarti ibu nggak ada masalah dengan kesehatan. Tapi kalau nanti berubah warnanya, ya bisa jadi seperti pada gambar ini. Ya, saya akan jelaskan. Tapi kalau ada masalah yang sangat privasi, saya tidak jelaskan. Mungkin ada sifatnya rahasia, nggak apa-apa. Nanti kita bisa konsultasi. Tentu rahasia apa? Penyakitnya nggak boleh diceritakan. Ya, setuju bu? Kalau setuju saya pakai netralisir dulu air ini semua. Nih, lihat bu ya. Biar sama partikelnya. Sekarang ini saya satukan partikelnya supaya sama. Sebab ini kan berbeda-beda. Kita bagi 3 lagi. Ada 3 orang. Sama apa? Baik. Nah ini satu ibu. Nah caranya seperti ibu, ya dia tunjuk saya. Tarik nafas, tarik nafas. Kita benar waktu bernafas untuk oksigen. Nah keluarkan, ya kita keluarkan H2O hidrogen itu, ya kemari, ya dilihat. Tarik nafas dulu, tarik, turunkan kemari. Semaksimal mungkin, saya hitung 30 detik. Kalau nanti nggak berubah airnya, berarti tetap konsumsi air ini nggak masalah. Ya, nah jangan seperti ini. Ini diembus juga, tertiup juga seperti ini. Ya, dia tiup tapi nggak maksimal. Atau seperti ini, dia sangat maksimal tapi nggak dikeluarkannya. Ditahannya kemudian. Ya, lepaskan saja, tarik, lepaskan. Oke, Bu. Ya, silakan. Mau coba?
Dulu bapak tadi mana? Bapak ibu, nggak usah takut. Ini nggak diminum. Coba. Ya. Tiup aja, Bu. Tiup Ini aja. luar biasanya Bu. Dari nafas ya? Dari nafas ya. Bapak kayak gitu. Tapi udah niup balon. Ya. Bapak kecil ada niup balon. Ada bapak. Ada bapak boleh. Bapak juga boleh. Bapak yang sibuk ya. Kayak gitu boleh. Ya. Oke, silakan di bibir aja dulu nggak apa-apa. Nafas. Ya, satu. Posisinya di bibir Bu. Nggak usah sikat-sikat Bu. Nggak apa-apa. Tiup aja, Bu. Nggak Nggak usah apa-apa. takut. Saya nggak ada, nggak ini saya nggak pakai alat. Kalau saya pakai alat, oke satu, letakkan di bibir, ya tarik nafas buset kemari. Satu, kalau nggak tahan nafasnya, ya, boleh gini Bu, apa namanya? Ya, tahan jangan lagi. Tergantung nafasnya. Kalau panjang nafas nggak apa-apa, seperti saya tadi. Ya, tarik nafas dulu. Oke, satu. Oke, ulangi 1, 2, 3 udah. Nah, Terus, Bu. Tiup lagi. Terus. Nah. Oke, Ibu 20. Oke, Ibu ini dah. Ibu terus Bu. Ibu sekali lagi. Ya, ya. Lihat baru sampai 30 sudah buat terus kok belum sampai Ibu lihatnya kurang maksimal. Oke, cukup. Lihat. Lihat. Apa warnanya Bu? Kuning. Ya, nih kuning. Lihat Bu, kuning. Artinya apa? Ternyata tubuh asid asam. Nah, ini sedikit saya kasih tahu bocoran buat ini, beruntung sekali. Ya makanya teman anak-anak itu kalau tahu itu bagus. Kenapa? Banyak masyarakat kita, kenapa ketika berobat tahunya setelah sakit, bukan tak tahu, bukan tahunya mengenal gejala. Sama disayangkan. Saya banyak di lapangan itu penyakit diabetes, kanker sudah parah-parah baru berobat. Padahal kalau mereka memahami sudah ada tanda-tanda dikasih Tuhan. Ya, sudah ada tanda-tanda, tapi mereka tak paham. Nah, Ibu mau saya kasih bocoran tanda-tanda penyakit kencing manis? Ya, mau? Gejala-gejala penyakit kencing manis? Nah, ini untuk sekali Ibu di sini. Yang pertama, ini saya kasih bocorannya. Sering buang air kecil dalam Coba Ibu checklist kata-kata saya.